2011 saya datang ke Palembang dari Jawa itu. Yang saya bawa itu cuma pakaian dan anak istri. Itu modal pun tidak ada sama sekali, dan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channelnya Bang Sangar Good Job. Oke guys, di tema kali ini kita akan membahas tentang motivasi kehidupan lagi guys. Kita akan membahas motivasi tentang pengusaha tempe yang sukses. Seperti yang kalian lihat, saya sudah ditemani narasumber saya. Sebelumnya kita kenalkan dulu. Narasumber saya ini bernama Bapak Iswadi. Kita akan tanya langsung bagaimana sih awal mula perjalanannya seorang Bapak Iswadi ini dari pengusaha tempe yang kecil menjadi pengusaha tempe yang sukses ya guys ya. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Iswadi. Bapak Iswadi ini kan seorang pengusaha tempe kan. Awal mula perjalanan Bapak Iswadi ini bagaimana sih sehingga dari kan nggak mungkin kan seorang pengusaha itu kita langsung sukses kan Pak? ya, Pasti kan ada perjalanannya. Awal mula perjalanan Bapak Iswadi itu bagaimana? perjalanan sukses saya ini awal tahun 2011 saya datang ke Palembang dari Jawa itu. Yang saya bawa itu cuma pakaian dan anak istri. Itu modal pun tidak ada sama sekali, dan sampai tepatnya di Mekarti saya bertemu seorang kawan. Akhirnya saya cerita sama kawan, terus kawan itu mengasih modal yang ya dibilang sedikit lah. Oh, jadi awal perjalanan itu Bapak itu dari Jawa merantau ke Palembang, merantau. Hanya bersama istri dan anak dan tidak membawa apa, hanya sekedar membawa pakaian guys. Iya. Terus Terus dikasih uang lah sih istilahnya, itu kan 30.000. Dari uang 30.000 itu saya belanjakan untuk kedelai. modal usaha. Untuk modal usaha itu kedelai. Oh, jadi hanya modal 30.000 Pak ini? Modal 30.000 itu. Jadi saya ini, kesuksesan saya ini memang merintis dari nol gitu. Dari nol. Oh, jadi guys ya, Bapak Iswadi ini seorang merantau guys ya, dari Jawa ke Palembang, terus dia merantau tepatnya ke desa Mekartijaya. Dia bertemu temannya, hanya dikasih modal taruh uang pinjaman sebesar 30.000 guys untuk modal membeli kedelai untuk modal usaha pertamanya, itu menjual tempe guys. Cukup sedih juga ya. Terus bagaimana Pak? Terus dari uang yang 30.000 itu saya belajar kedelai seperti tadi kan. Terus yang namanya bikin tempe itu kan ada peralatan gitu. Ya. Peralatan pun tidak ada. Jadi Bapak ini peralatan itu dari mana? pinjam dari tetangga. Pinjam dari tetangga guys. Pinjam dari tetangga, ada dari tetangga terus. Akhirnya saya bikin tempe itu alhamdulillah jadi kan. Dari modal 30.000 itu jadi tempe sekitar 35.000. Jadi jadi cuma 5.000 Pak? cuma 5.000. Jadi guys ya, modal 30.000 dari teman Bapak Iswadi ini hanya mendapat untung sekitar 5.000 guys. Terus Bapak itu dari mendetik gitu, terus bagaimana Bapak itu bisa sampai sukses sekarang ini? Jadi yang 5.000 itu kan diambil 1.000 untuk kebutuhan anak kan. 1.000 guys untuk kebutuhan anak, coba kalian bayangkan guys. Iya, memang sedih sekali itu kan. Ya, terusan dari yang 4.000 itu dikumpulin, terus ditambahin modal, dan akhirnya bisa mencapai banyak gitu kan. Jadi banyak. Jadi intinya Bapak Iswadi ini walaupun hanya keuntungan sedikit, bukan sedikit guys ya, di sini dibilang tuh sangat kecil, 5.000, tapi dia tuh bisa membagi, bisa menyisihkan untuk anaknya. Ya
saya juga ikut tersentuh guys ya, hanya 5.000 guys, coba kalian bayangkan, tapi dia bisa menyisihkan untuk anaknya untuk modal usaha guys. Terus dari itu kan bapak itu bagaimana dia? Terus sudah berjalan kan, mungkin sudah 3 bulanan lah. 3 bulan? 3 bulan. Saya itu 3 bulan sudah meningkat, modalnya tadi 30.000 bisa 50.000. Dan 50.000 itu bisa mendapatkan 70.000. Ya 70.000 itu kan modal yang 20 itu tuh ditingkatkan. Oh, lagi. seperti tadi disisihkan lagi. Disisihkan lagi. Oh, lagi. jadi guys, kita bisa ambil motivasinya tuh, walaupun dengan hanya modal yang sangat kecil guys, sangat, kalian bayangkan coba, sangat kecil. Dari untung yang sekitar 5.000, cuma kan bapak ini sangat bisa membagi apa modalnya dari yang 5.000 menjadi 20.000, dan sampai sekarang alhamdulillah bapak ini bisa sukses guys, kayak gitu. Terus pasti dalam bapak berdagang ini kan, pernah nggak bapak itu mengalami apa kesulitan gitu dalam berdagang? Kalau kesulitan itu mungkin setiap hari ada kesulitan. Iya. Cuman itu saya anggap sebagai angin lalu lah, sebagai apa, penguat atau pendorong saya berusaha. Oh, intinya semangat pak ya. Semangat. Demi anak istri pak ya. Demi anak istri itu. Mungkin kalau dikatakan susahnya itu susah sekali kan. Memang guys, Susah sangat sekali. Jangankan untuk kata cukup, jauh dari kata cukup lah itu. Oh, jadi guys ya, kesulitannya ya seperti yang bapak tadi katakan, hampir setiap hari, karena pasti di sini kan tidak mudah guys. Bapak ini kan merintis dari awal hanya dari tadi seperti yang bilang modal 30.000 dari temannya, dan peralatan pun nggak ada guys ya. Peralatan dia minjem dari tetangganya untuk membuat tempe itu guys ya. Tapi dengan dia semangatnya dengan dorongan istrinya, doa-doa dari istrinya, doa dari anaknya, dia mampu membangkitkan semangat dia sehingga dia bisa berjalan sampai sejauh ini guys, kayak gitu. Terus Bapak Iswadi ini pernah nggak, kan dalam berdagang itu bapak kan pernah mengalami kesulitan, atau pernah nggak mengalami apa drop atau hampir bangkrut gitu? Kalau hampir bangkrut itu pernah ya, tapi saya ini tidak mau jatuh sejatuh-jatuhnya. Akhirnya terus bangkit terus sampai akhirnya saya seperti ini. Oh, jadi kayak gitu sih ya. Pasti dalam usaha pasti kita mengalami drop atau turun, intinya mengalami bangkrut. Tapi Bapak Iswadi ini seperti yang dikatakan, dia selalu bangkit terus dari dorongan temannya, tetangganya, sehingga dia mampu bertahan sampai sekarang ini guys ya. Jadi intinya tuh kita jangan pernah menyerah pak ya, jangan pernah menyerah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ingin capai, kalau kita bisa berusaha, kita berdoa, insya Allah guys, kita akan meraih kesuksesan itu guys, kayak gitu. Bapak ini kan tadi kan seperti saya tanyakan, bapak kan pernah mengalami drop. Terus bapak itu pernah nggak mengalami putus asa ingin berhenti gitu pak menjadi penjual tempe pak? Kalau putus asa sih mungkin belum ya, tapi hampir putus asa. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih buat Bapak Iswadinya. Bapak Iswadi ini kan membangun usaha tempe ini ya, dengan modal awal sekitar tadi seperti yang Bapak Iswadi bilang modal Rp30.000 per hari. Nah sekarang kan Bapak sudah alhamdulillah sudah bisa dibilang sukses nih. Bapak sekarang mengeluarkan modal berapa per harinya? 500.000. Sekitar 500.000 ya. Jadi guys, Bapak Iswadi ini sekarang mengeluarkan modal sekitar 500.000 guys. Keuntungannya seperti yang tadi bilang kan, kalau modal awal 30.000, keuntungannya sekitar Rp5.000. Jadi sekarang alhamdulillah Bapak Iswadi ini sudah bisa mengeluarkan modal sekitar Rp500.000, dan keuntungannya per harinya ya bisa kalian kasih sendiri guys ya, per hari atau per bulannya kayak gitu guys. Mungkin keuntungan Bapak Iswadi ini tidak sebesar keuntungan usaha kalian di luar sana. Namun menurut saya guys ya, kesuksesan itu tidak diukur dari kekayaan atau keuntungannya. Namun ketika kalian mempunyai rencana, dan rencana kalian itu
berhasil, itulah guys kesuksesan yang sesungguhnya. Oke, jadi intinya buat kalian-kalian nih yang punya usaha kecil di luar sana, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus semangat. Seperti kita bisa ambil contoh dari Bapak Iswadi ini, hanya seorang pedagang tempe yang kecil dan bisa sukses sampai sekarang. Oke, satu lagi guys, saya tegaskan buat kalian di luar sana, tempe ini kan guys ya asli dari Indonesia nih, produk Indonesia. Jadi cintailah produk kita sendiri, produk Indonesia. Karena guys, kalau bukan kita yang mencintai produk kita sendiri, siapa lagi guys? Dan jangan sampai terklaim oleh negara lain, kayak gitu guys. Terima kasih juga buat Bapak Iswadi telah menemani saya di tema kali ini. Dan mohon maaf juga telah mengganggu waktu sebentar. Dan guys, mungkin itu saja guys di tema kali ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, komentar, dan subscribe kalian, biar saya lebih semangat lagi buat konten-konten selanjutnya guys. Oke guys, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sanggar, good job.